Jadi ini sejalan dengan ini Mas, apa? Bosman dengan motivator pengusaha menurut saya terbaik, integritasnya juga bagus. Margigo kan? Ya. Oh iya. Dialog sama master coach-nya, pamannya lah barangkali. Nah, ngono ki aku wis ora nyampe aku bahasa iki. Tanya dia, apa sih rahasianya keberhasilan dalam hidupnya? Jawabannya simpel. Kalau kamu ingin berhasil, sukses, kamu harus tetap lapar. Kamu harus tahan lapar. Dan itu dipraktikkan sama Bosman. Iya. Dan terbukti jadi kenyataan. Tanggapannya Mas Bonang bagaimana? Nah, dari fisik aja sudah berbeda ini, Mas. Kang Jito Taruk. Ini Taruk. Iya. Itulah memang ternyata di ajaran nenek moyang kita sudah ada jalur itu. Dan saya sangat menghormati beliau. Tapi Mas Hendra, yang perlu ini penting ya bagi teman-teman semua untuk perhatikan ya. Ini bagi saya sangat penting. Perjalanan Kang Sujito mandiri dan nekat. Tanpa bergantung kepada siapapun. Yakin suatu kebenaran, dobrak jalani. Ya kan? Nah, dan menggunakan jagat spiritual dunia ya Mas ya. Dan saya pun seperti itu Mas. Saya menemukan jalan saya sendiri dan dobrak di situ. Dan ingat Mas, orang suci, para nabi dan orang suci, merguru nang sopo. Mereka punya sikap yang seperti ini. Mandiri, nekat, dobrak. Baca semua biografi manusia-manusia suci. Dan masih nggak guru Mas. Semuanya perjalanan pribadi, jalan yang mereka yakini itu yang dilakukan. Dan itu yang menjadi ya isiku apa maneh. Kalau teman-teman banyak yang bingung, aku kok ngene ya apa, gak ono guru ngene-ngene ya apa, wis salah. Jenengan tiru Kang Jito. Dobrak, nekat, lakuku ngene dengan jalan puasa, ya wis tadi. Iya. Beliau ini sandungannya luar biasa dari muda kayaknya Mas. Ya kan, ditipu orang juga bolak-balik. Kalau pernah curhat sama saya dulu itu Mas. Menghadapi masalah-masalah besar, rumusnya apa sih Pak Jito? Gimana? Menghadapi masalah-masalah besar, sandungan-sandungan masalah dalam berumah tangga, dalam laku tirakat yang menurut orang kadang kan aneh dan lain sebagainya, itu menghadapinya bagaimana sih? Iya Mas, ini mungkin karena pengalaman ya, makanya aku cerita itu sesuatu yang real, karena aku mengalami sendiri ya. Jadi nggak tembung jiri katanya ceritanya dan sebagainya. Ketika ada musibah atau ada masalah dalam kehidupan, pertama memang stres ya, pertama manusiawi ya. Nah, manusiawi pertama mesti kontak. Tapi setelah itu aku cross check roll apa iki yang terjadi, apa salah iki no dalam di. Nah, pada saat itu aku tetap ambil positif ya. Oh iki berarti ono sesuatu rahasia sing kudu tak lewati, tapi setelah iki engko tak jalani mesti ono yang lain. Tapi yo kena ditakoi keluarga iku. Yes, kunci utama tendang karo poso meneh. Wis Jadi keluarga kena ditakoi. Jadi ada permasalahan gue yo dalam konteks di hadapan iki mah yo tegang padha ae. Tapi puasa kita tetap berjalan. Karena konteks puasa itu nggak ada istilah batal. Meskipun kita dalam temperamen tinggi, emosi, tapi setelah itu kita selesai, kita langsung masuk lagi. Yo, ini berarti ujian kanggo poso iki mau. Tapi puasa tetap jalan. Jadi aku harapkan saudara-saudara yang ketika melakukan puasa ada masalah seperti paham yang salah atau tumpang suh segala macam, jangan sama anggap puasa itu batal, nggak ada istilah itu, ya kan?
Karena Gusti Allah itu akan menguji kita. Jajal, kamu puasa seperti ini, tak kasih ujian seperti ini, tetap lanjut nggak puasa kamu? Itu banyak lah pertanyaan seperti itu. Ya, makanya orang yang dalam hidupnya tirakat 8 tahun, 10 tahun, masalah tetap bertubi-tubi, bahkan pengen beranak gak duwe anak, pengen duwe bojo gak duwe bojo. Nah, itu pripun, Mbak, menurut kalian? nah, makanya kan kita harus paham dengan puasa itu. Mana Mas ya? Makanya puasa itu dasarono kanthi luluh nerimo gitu loh. Karena keinginan tertentu gitu ya. Makanya zaman wis pokoknya aku poso. Dan tanpa niat, tanpa tetek bengek, wis pokoknya penting budal poso. Kan? Nah, makanya harapanku semua ini perlu dipahamkan ya kan. Jadi aku mengharapkan dulur-dulur banyak kemarin ku ketika ada ujian langsung wes posone kulo gagal Kang, nggak alasannya apa, kulo mantun geger kali tiang istri kulo kali lah lapo kok awam merasa gagal iku lo pun tantangan kanggo sampeyan ketika sampean puasa dihadapkan seperti itu. Bagaimana sikap kamu, bagaimana sikap sampeyan, puasa masih lanjut apa enggak, lho sing batalno sopo? Emosional itu lumrah kan, karena menurut kamu diganggu setan kan. Nah, saat itulah kamu puasa dilanjutkan, setan akan hilang dengan sendirinya, akan tenggelam. Nah, makanya arahanku seperti itu. Makanya dulu tak kasih arahan, lek poso ono tantangan sing kaya ngono kuwi, ojo kok terus mutung. Jadi justru seperti itu menggunakan hak istimewa spiritualnya ya. Iya. Bukan berbicara mata ya Mas ya. Iya, betul. Harapannya Mas Bonang terhadap Pak Cito apa sih sebenarnya, jujur? Gini Mas, seperti pribadi Kang Cito ini kan langka Mas ya. Betul. Efeknya juga sangat besar di masyarakat. Saya tahu sendiri itu. Begitu banyak grup-grup WA antar kota, fans beratnya. Iya. Dan Mas, bahkan ada yang curiga Pak Cito gitu ya, kayak partai politik kayak kabupaten ya Mas. Idol ngono piye Mas? Kalau itu guyon ya. Kalau itu yang seperti ini Mas, kewajibannya Mas Hendra, kewajiban saya untuk membangkitkan semua ini. Yang kita bisa apa sih? Penyadaran spiritual masyarakat untuk kembali kepada ajaran leluhur ini, yang saat ini kayak layangan kate pedot, ayo dikencengi mana? Saya itu laku Mas ya, baik dalam pencarian secara intelektual, baca, browsing di mana-mana. Wis gak Mas, laku Jawa itu paling unggul. Itu jati diri kita, apapun ya, apapun warna, apapun perbedaan. Ketika laku diri pribadi jiwa sempurna, apapun namanya, apapun alirannya, ada perbedaan sedikit, itu tidak ada masalah. Ayo kita tingkatkan semua, kita gelorakan semuanya. Nah, saya berharap banyak kepada Kang Cito juga untuk gaspol, gaspol lah, merdeka ini. Sayangnya saya dapat bocoran mau buat wisata religi. Aku gak tahu di Jawa lah Mas. Nanti ikut ya wisata religi di sini. Lah aku harap milukan sungkan Mas. Gimana? Ya, nek masalah itu aku rasalah. Soalnya kan tak share dalam grup, aku kan nggak ngajak per orang loh ya. Kan semua sih no grup. Ya, berarti kan umum di dalam grup. Nggak iso, ayo. Apa nakalan ini? Agendanya kira-kira menarik itu Pak Cito. Sumpah. Itu kira-kira agenda, tujuan dan motivasinya Pak Cito kira-kira apa Pak? Bisa di-share di sini. Tujuan ngajak religi ya, ngajak wisata religi itu untuk mengetahui seberapa
seberapa besar atau seberapa ketulusan dari saudara-saudara kita, ya dulur-dulur anu, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Penjiwaan nih. Dari anu, soalnya religi iki kan kanggo nilai dulur-dulur, sampean nglakoni poso iki tingkat kesadaran, tingkat kepasrahan seberapa. Nek sampean lagi dikono ngene wis bingung golek informasi. Iki piye kok aku ora sampai iki piye? Berarti sampean wis nggunakno angkara. Nah, itulah sampean sudah bisa dibaca, berarti sampean rasa kesabaran itu masih kurang. Tingkat kepasrahan nih, tingkat luluh ya. Action dari hasil puasanya loh kan. Makanya di situ kan sudah bisa dibaca istilahnya kan. Makanya kalau dulur-dulur yang dulu ya kan, wes pokoknya semuanya dijalani. Ya. Nah, tapi juga ada nih dari saudara-saudara yang sudah menyampaikan bahwa sampai juga ada. Tapi masalahnya kan sudah tak pahami. Oh, nek wong iki jelas iso, mergo wong iki cul. Semuanya dijalani. Dan nggak pernah komplain, Ya biasa nih dulur-dulur komplainnya yang digede nih, Kang aku wis poso ngene kok urung oleh-oleh. Nah berarti kan angkorone kan muncul. Nah saat itulah sampean sulit untuk mencapai karena kuotanya sampean belum terpenuhi, kuota tingkat kepasrahan itu mau paham ya. Jadi aslinya cuma jebak dulur-dulur kanggo nyeleksi sapiro tingkat kepasrahan, keikhlasan itu mau paham ya. Nah itu loh jawabannya ya. Aku yang jawab Mas ya. Aku yang jawab. Nek Mas Hendra pengen ikut wisata religinya Kang Jito, yes dek-dekan lah Mas. Wisata dek-dekan. Nek Kang Jito kan langit tingkat 7, sampai ada aku tingkat 1,5 cukup. Ya introspeksi diri Mas. Iya. Siap. Barangkali ini pertanyaan terakhir untuk kedua master of spiritual kita ini. Jadi kebanyakan teman-teman yang laku Jawen, laku ajaran-ajaran Jawa itu cita-citanya meninggalnya bisa diprogram. Menurut Pak Jito, apa benar orang meninggal itu sebenarnya bisa diprogram melalui diri kita? Dan nanti menurut Mas Bundang juga seperti apa? Monggo Pak Jito. Menurut pemahaman saya Mas ya, karena sesuatu itu adalah kuasanya, ya kan? Dan kuasanya akan memberikan hak kepada kita untuk memberikan sesuatu yang lebih dekat lagi. Jadi artinya gini, sama lo saya kira opo-opo nek arek karo sing duwe hak, opo ae engko dikandani. Wes seperti itu, ya kan? Semuanya. Nah, ya semuanya. Nah, wis anenge lah dikasih tahu. Nah, iki engko ngene, ram-ramane wis dian, ya kan? Seperti itu. Ya, paham ya? Siap. Ya. Ada instruksi terakhir, Pak. Arahan untuk teman-teman semuanya sebelum nanti ditutup sama Mas Bundang. Ya. Untuk saudaraku semua, selama aku nggak muncul, tak harapkan jangan mempunyai persepsi yang macam-macam, yang negatif, dan hukum itu akan kembali kepada kita, ya kan? Zaman persepsi yang bagaimanapun, semua akan balik kepada kita. Makanya Kang Jito memberikan arahan, jangan bohong, harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong, adil diri pribadi lah. Hukum adil diri pribadi inilah yang akan menghukum kita dikala kita mempunyai perasaan jahat, niat jahat, atau yang bagaimana di situ. Jadi harapanku tetap solid, tetap kompak, raket rumaket, bangun seduluran, dan tetap mengedepankan welas asih, asuh, ya. Kita tetap berbagi, kita tetap mewujudkan urip, wujudkan selamat. Ya. Mas Bundang. Singkat aja Mas ya. Ya karena udah maghrib, saya soalnya terbiasa sholat jamaah. Iya, aku wis kadung ini Mas. Ya. Jawa Dipa saat ini harus tegak Mas. Tidak ada aral apapun yang bisa menghalangi. Dan saya berharap banyak kepada Kang Jito. Kang Jito. Nah, ini. Siap. Iya.